Jadi ini pelajaran kepada kita, mari kita untuk menjadi pemuda seperti Ashabul Kahfi. Bahwa pemuda yang mulia adalah pemuda yang memiliki keimanan yang kuat, yang kokoh, yang karena keimanan itu mereka mendapatkan cahaya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Husein Ja'far Rahdar di Cahaya untuk Indonesia. Dan episode kali ini kita akan kembali mentadabburi atau merenungkan ayat-ayat Al-Quran. Dan hari ini insya Allah saya akan mentadabburi ayat-ayat dari surat Al-Kahfi. Karena memang seperti akan kita bahas, banyak pelajaran di dalamnya dan banyak manfaat dari membaca suratul Kahfi ini. Nah, sebelumnya seperti biasa saya ditemani oleh Mican. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kami sehat? Sehat, alhamdulillah. Nah, Mican, mungkin kita akan baca beberapa ayat dari suratul Kahfi untuk kita nanti bahas sebagai pelajaran ya bagi kita. Siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala'allaka bakhi'un نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. Artinya, maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling. Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, yaitu Al-Quran. Iya. Sebenarnya ayat ke-6 ini berbicara tentang kondisi Nabi Muhammad pada saat itu. Jadi kaitannya dengan asbabun nuzul ayat ini sebenarnya. Menurut para ulama, suratul Kahfi ini turun secara utuh, satu surat kepada Nabi Muhammad. Walaupun ada bukan sebagian, satu persatu ya? Iya, tidak satu persatu. Walaupun ada sebagian ulama yang bilang tidak utuh turunnya, tapi secara umum para ulama bilang ini surat yang turun secara utuh. Disebutnya suratul Kahfi yang artinya gua, karena utamanya berbicara tentang para pemuda, 7 pemuda yang tidur selama 309 tahun di gua, yang kemudian disebut sebagai Ashabul Kahfi. Yang itu juga sekaligus menjadi nama dari surat ini. Nama lain surat ini adalah surat Ashabul Kahfi, dan ini surat Makkiyah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Nah, pada saat itu Islam sudah disebarkan di Mekah, sudah tersebar kabar bahwa telah turun seorang Nabi Allah, Rasul Allah, utusan Allah yang membawa syariat baru. Tentu orang kafir Quraisy pada saat itu gonjang-ganjing, karena khawatir Nabi Muhammad akan membawa pembaharuan yang akan mengentaskan segala masalah di sana. Padahal sebagian orang-orang Quraisy pada saat itu hidup dari masalah itu. Jadi kemiskinan, perbudakan, kemudian buta huruf, kemudian menyembah berhala itu dijadikan alat oleh sebagian punggawa Quraisy untuk memperkaya diri, berkuasa, menindas dan lain sebagainya. Sehingga kehadiran Nabi Muhammad itu dianggap ancaman yang nyata bagi kondisi mereka. Nah, kemudian mereka penasaran, ini Nabi ini beneran apa enggak ya? Karena itu kemudian mereka mengutus sebagian dari mereka untuk pergi ke seorang rabi Yahudi. Karena Yahudi itu memiliki informasi-informasi dari kitab sucinya tentang kedatangan Nabi Muhammad ini. Coba deh tanyain ke rabi Yahudi, seorang rabi Yahudi yang ortodoks. Kemudian didatangi, kemudian orang-orang Quraisy itu setelah kembali mereka mendapatkan kabar dari rabi Yahudi itu, katanya gini, kalau mau membuktikan dia nabi atau bukan,
sebagaimana kami ketahui dari informasi-informasi suci yang kami ketahui dari agama kami, itu tanyakan tentang 3 pertanyaan. Di antaranya adalah seorang pemuda yang terjebak di gua. Nah, coba kamu tanyakan kisah tentang seorang pemuda yang terjebak di gua, kata para orang-orang Quraisy ini berdasarkan informasi dari Rabi Yahudi. Nah, salah satunya itu. Maka kemudian ditanyakanlah kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Muhammad, kamu tahu nggak kisah tentang seorang yang terjebak di gua? Nah, tentu Nabi Muhammad tidak tahu kisah itu. Karena suratul Kahfi belum turun saat itu. Maka kemudian kata Nabi Muhammad, saya akan memberitahu kamu besok. Menunggu wahyu. Tapi ternyata besok wahyu tidak turun kepada Nabi Muhammad. Menurut para ulama sampai 40 hari wahyu itu tidak turun kepada Nabi Muhammad. Dan Jibril tidak menyapa Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad berada dalam keadaan yang terhimpit, sedih, bingung, pokoknya gak tahu kenapa wahyu gak turun. Galau lah, bahasa sekarangnya galau. Nabi Muhammad, sebagaimana kemudian dijelaskan kondisinya. Sehingga Nabi Muhammad sangat galau, sangat sedih tentang tidak turunnya wahyu tentang apa yang dipertanyakan. Karena itu sangat sentral kan. Kalau dijawab oleh Nabi Muhammad akan memuaskan orang-orang Quraisy pada saat itu, dan mungkin sebagian akan masuk Islam, dan sebagian lain mungkin walaupun mereka tidak masuk Islam tapi tahu bahwa Nabi Muhammad ini adalah Nabi dan Rasul utusan Allah yang benar-benar, sebagaimana informasi dari orang-orang Yahudi tersebut. Hanya saja tidak mau mengimani ya. Tidak mau mengimani. Dan tidak mengakui. Nah, kemudian karena itu di ayat-ayat selanjutnya Allah kemudian mengoreksi Nabi Muhammad yang berjanji tanpa mengucapkan insya Allah. Sebagaimana nanti kita baca. Berarti kita lanjutkan ke ayat ke-9 yang dimana ini memulai kisah inti dari suratul Kahfi, yaitu tentang Ashabul Kahfi. Am hasibta anna ashabal kahfi war-raqimi kanu min ayatina ajaba إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Iya. Ayat ke-9 ini sampai nanti ayat ke-26 itu secara khusus berkisah tentang Ashabul Kahfi. Menurut Said Qutb, salah seorang mufassir dari Mesir, beliau mengatakan bahwa ini adalah surat yang berisi tentang kisah-kisah. Karena banyaknya kisah-kisah yang dimuat dalam suratul Kahfi. Masya Allah. Yang pertama adalah tentang Ashabul Kahfi. Kemudian ada kisah tentang Nabi Adam dan Iblis di surat ini. Kemudian di surat ini juga ada kisah tentang Nabi Musa. Di surat ini juga ada kisah tentang Zulkarnain. Jadi ada banyak sekali kisah di dalam surat-surat ini, sehingga surat ini intinya adalah kisah-kisah sebagai pelajaran bagi kita. Dan menurut para ulama sebenarnya bukan hanya suratul Kahfi, tapi seluruh bagian dari Al-Quran ini, sebagian menyebutnya 1/4, sebagian yang lain 2/3, itu isinya adalah kisah. Dan tentu sebagaimana kemudian disebutkan juga secara bahasa, kisah dalam bahasa Arab itu kisos, itu bukan utamanya soal cerita belakang, tapi adalah soal kita mengikuti jejak. Jadi bukan hanya mengambil cerita sebagai pengetahuan bagi kita, tapi mengikuti jejak. Sehingga cerita itu
dalam tradisi Arab dan kemudian dimuat di dalam Al-Quran, itu intinya bukan soal sejarahnya, tapi bagaimana kita mengambil keteladanan dari kisah itu. Karena itu kisah-kisah dalam Al-Quran itu semuanya tidak detail. Misalnya tentang Ashabul Kahfi, siapa mereka? Itu adanya nanti spekulasi-spekulasi dari para ulama. Betul, betul. Kemudian mereka hidup di zaman apa? Itu hanya tinjauan-tinjauan sejarah yang belum tentu kebenarannya dan tidak dimuat secara langsung oleh Al-Quran. Karena Al-Quran ingin mengatakan Quran itu penuh dengan kisah, tapi bukan kitab sejarah. Karena inti dari kisah itu adalah gimana Anda mengambil pelajaran dari kisah itu. Beda tidak nggak penting sama Israiliyat, Bib? Nah, kalau Israiliyat itu adalah kisah-kisah yang bohong. Karena kayak itu, mitos gitu ya? Iya, kayak mitos-mitos yang disebarkan yang untuk melemahkan keimanan dan kita. Pemahaman umat Islam, sehingga dia harus dikeluarkan dari Al-Quran, kisah-kisah Israiliyat gitu. Nah, kisah-kisah itu intinya adalah hikmahnya pada akhirnya. Karena itu setiap membaca kisah dalam Al-Quran, yang pertama harus kita ambil adalah hikmah-hikmahnya. Nah, di sini kita akan mengambil hikmah dari Ashabul Kahfi. Baca artinya dulu mungkin. Oke, baik. Ayat 9, apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai raqim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan? Oke, dari sini Allah ingin menegaskan. Pertama adalah bahwa Nabi Muhammad itu benar. Sehingga Nabi Muhammad diberi kisah tentang Ashabul Kahfi yang ditanyakan oleh orang-orang Quraisy, yang itu menjadi penentu bahwa dia betul-betul Nabi dan Rasul. Allah ingin menunjukkan di sini bahwa Nabi Muhammad benar adalah utusan Allah. Karena kepercayaan kepada Nabi Muhammad ini menjadi dasar. Karena itu menjadi syahadat kita. Kalau kita sudah tidak percaya kepada Nabi Muhammad, maka akan runtuh keimanan kita kepada Allah. Karena itu misalnya kita boleh memilih tidak poligami atau tidak menyukai orang yang berpoligami. Tapi kita tidak boleh anti kepada poligami. Karena Nabi Muhammad adalah seorang yang berpoligami. Seringkali kemudian kalau kita benci kepada poligaminya, nanti kita benci kepada Nabi Muhammadnya, akhirnya runtuh keimanan kita. Jadi itu poin yang penting juga. Karena kadang orang kalau ada yang poligami kemudian bermasalah, kadang poligaminya yang dihajar betul. Iya. Nah, itu di sini kita dapat pelajaran pentingnya menjaga keagungan Nabi Muhammad, adab kita kepada Nabi Muhammad, dengan misalnya selalu berselawat kepada Nabi Muhammad, meletakkan Nabi Muhammad dalam peletakan yang agung, ngefans kepada Nabi Muhammad melebihi ngefans kepada siapapun. Intinya mengagungkan Nabi Muhammad. Tidak pernah bermajlis atau nongkrong di kafe kecuali menyebutkan nama Nabi Muhammad. Artinya menyebut ajarannya, kebaikannya, dan lain sebagainya, karena itu sunnah. Dan memberikan penghormatan kepada Nabi Muhammad dalam bentuk apa? Misalnya menamai anak kita dengan Muhammad, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, di sini Allah menunjukkan kekuasaan Allah. Bahwa dibuatlah seorang anak muda itu bisa tertidur selama ratusan tahun. Iya, Masya Allah. 309 tahun. Tanpa mereka rusak tubuhnya. Seharusnya rusak. Tapi Allah membolak-balikkan tubuhnya. Di ayat yang lain dikisahkan agar tubuhnya itu tidak rusak. Kemudian di ayat yang lain juga Allah kisahkan di sini Allah memberinya makanan dan minuman sehingga mereka bisa bertahan di tengah tidurnya. Iya. Kemudian Allah membuat matanya melek. Kemudian membuat kaki anjing itu berada di ujung gua, yang itu didesain sedemikian rupa agar tidak ada kecurigaan dari orang-orang di luar. Iya. Karena mereka sedang bersembunyi ya. Karena mereka sedang bersembunyi, sebagaimana kita akan bahas. Iya, betul. Dan mereka ini sebagaimana dikatakan dalam ayat ke-10 adalah anak muda. Jadi di ayat ke-10 disebutkan Fityatun itu artinya pemuda-pemuda. Fata itu tunggalnya dari kata pemuda, jamaknya fityah. Jadi fityah itu adalah para pemuda yang oleh para sejarawan diprediksi ada 7.
para pemuda Iya. yang masuk ke dalam gua itu. Dan di sini juga disebutkan di ayat 9, anna ashabal kahfi warraqim. Ar-raqim itu ada banyak penafsiran dari para ulama, tapi sebagian ulama menyebutkan ar-raqim itu ada yang menyebutkan tanda-tanda, nama-nama. Ada yang menyebutkan adalah kitmir, yaitu anjing. Anjing dari ashabul kahfi, yang itu pemberian dari orang lain, penggembala anjing, yang kemudian anjing ini oleh para ulama disebutkan diprediksi masuk surga. Nah, dari sini kita akan belajar pertama adalah pentingnya kerendahan hati, bahkan ketimbang semua ciptaan Allah, bukan hanya di tengah manusia, di tengah semua ciptaan Allah termasuk anjing. Bahwa anjing saja ada yang dijamin masuk surga, sedangkan kita belum tentu masuk surga. Itu pentingnya kerendahan hati itu. Kemudian pentingnya pemahaman bahwa betapapun anjing itu najis dan haram, bukan berarti kita harus membenci. Menjauhi gitu ya. Menjauhi, membenci, melempar batu, tidak. Tapi dia juga makhluk Allah yang berhak atas kebaikan kita dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perlakukan anjing dan semua binatang walaupun itu haram, walaupun itu najis dengan perlakuan yang baik. Karena ketika Anda menghina lukisan, sebenarnya yang dihina adalah pelukisnya. Ketika kita menghina makhluk Allah, sebenarnya yang dihina utamanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengajarkan di sini untuk penghormatan kepada anjing. Dengan simbol kitmir, anjingnya ashabul kahfi. Nah, di ayat ini juga digambarkan sebagai sifat dari anak muda ini. Maka hikmahnya sebenarnya ayat ini berbicara tentang anak muda. Anak muda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang sangat kokoh, yang sangat percaya kepada Allah, sehingga ketika ada rezim yang zalim kepada dia, dan kezaliman rezim ini utamanya bukan karena secara fisik, tapi karena mereka sampai melarang anak muda di sana untuk kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karena tidak ada cara lain, maka mereka kemudian pergi ke gua, melarikan diri, bersembunyi di dalam gua karena keimanan kepada Allah dan yakin Allah akan membantunya dengan doa sebagaimana yang ada di ayat ke-9 dan ke-10 dari surat ini. Jadi ini pelajaran kepada kita, mari kita untuk menjadi pemuda seperti ashabul kahfi. Bahwa pemuda yang mulia adalah pemuda yang memiliki keimanan yang kuat, yang kokoh, yang karena keimanan itu mereka mendapatkan cahaya. Mereka harus kemana, harus ngapain di kondisi-kondisi yang berat. Seperti ya di kondisi pandemi seperti saat ini, keimanan yang kokoh akan mengantarkan kita kemana kita harus pergi betul. Dengan keimanan kepada Allah dan doa kepada Allah. Dan ini mungkin juga pelajaran ashabul kahfi ini kan lockdown 309 tahun berarti kan. Di gua itu lockdown berarti. Kita udah hampir 2 tahun ya, Bim. Nah, kita hampir 2 tahun. Maka ashabul kahfi karena mempertahankan imannya, mereka harus lockdown 309 tahun. Insyaallah. Karena memang lari kepada gua untuk bersembunyi dari raza yang zalim yang menzalimi imannya. Betul. Utamanya yang perlu digarisbawahi menzalimi imannya. Melarang mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa orang yang beriman kepada Allah, anak muda, maka dia seperti ashabul kahfi. Jadi bukan tentang siapa ashabul kahfi itu, tapi bagaimana kita bisa menjadi seperti dia, yaitu dengan menjaga keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menarik nih, Bib. Mereka kan tidur selama 309 tahun ya, otomatis sudah berganti zaman, terus mata uang pasti sudah berganti. Kira-kira mereka ini tetap muda di 309 tahun kemudian atau tetap atau jadi tua? Tetap muda, itu tetap di antara kekuasaannya Allah menjaga semua dari benar-benar dijaga berarti ya. Dijaga. Dan ketika keluar bahkan mata uangnya tetap. Dan yang menyebabkan mereka ketakuan kan karena mata uangnya dari 309 tahun yang lalu. Masya Allah. Jadi itulah yang kemudian menyebabkan mereka heran. Dan ternyata rezim yang baru setelah 309 tahun itu adalah rezim yang baik. Yang menghormati keimanan seseorang. Sehingga kemudian ini pelajaran bagi kita bahwa
Kalau kita setia kepada keimanan kita, maka Allah akan memberikan jalan. Setelah itu baru dia diwafatkan. Tidak lama setelah mendapatkan pelajaran dari itu. Maka jangan mau mati sebelum kita telah mendapatkan pelajaran dari semua yang kita lalui, termasuk pandemi ini. Jangan sampai dia lewat begitu saja. Karena sebenarnya bencana adalah ketika satu bencana datang kepada kita dan kita gak mengambil hikmah dari bencana.